Saudara, pihak pengelola Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten ini menambah fasilitas tes COVID-19 antigen. Hal ini dilakukan untuk mengurangi antrean panjang calon penumpang seperti yang terjadi beberapa hari lalu. Pihak pengelola bandara telah menambah satu fasilitas tes antigen di Terminal 1. Kini calon penumpang dapat melakukan tes cepat antigen sebelum melakukan perjalanan di Terminal 1, 2, dan 3. Calon penumpang bisa menjalani tes COVID-19 dengan cara datang langsung di tempat atau walk-in, drive-thru di area parkir, dan lewat pemesanan awal atau free atau pre-order. Tarif tes cepat di Bandara Soekarno-Hatta Rp200.000, sedangkan bagi yang ingin melakukan tes swab atau usap harus membayar biaya sebesar Rp800.000. Perkembangan terkini dari Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten, kita sapa langsung jurnalis Kompas TV Dani Saputra. Dani, hingga siang hari ini bagaimana dengan kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta? Ya, selamat siang Juno dan juga saudara. Hingga saat ini kalau misalkan dari pengamatan kami belum ada terlihat kepadatan dari antrean calon penumpang yang akan melakukan transportasi udara dan juga ingin melakukan rapid test antigen dan ataupun tes usap PCR sebagai syarat untuk melakukan transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta. Sekarang belum terlihat kepadatan, namun tadi pada sekitar pukul 10 pagi hingga pukul setengah 11 siang tadi kami sempat lihat ada kepadatan yang terlihat di luar tempat kami melaporkan sekarang ini di Terminal 2. Khususnya ini berada di Pusat Layanan Kesehatan ataupun Airport Health Center yang berada di Terminal 2. Tadi di luar di tempat registrasi ini sempat terjadi kepadatan antrean karena para calon penumpang yang datang ini harus dilihat dulu data dirinya, lalu juga tadi petugas juga meminta untuk melihat tiket pesawat mereka ataupun tiket transportasi mereka, dan juga mereka harus melakukan registrasi secara daring terlebih dahulu kalau misalkan mereka ingin melakukan tes antigen ataupun PCR swab yang berada di Bandara Soekarno-Hatta ini. Kami melaporkan di Terminal 2 ini menjadi salah satu fasilitas tes antigen ataupun PCR swab yang disiapkan oleh Bandara Soekarno-Hatta dari total 3 terminal yang disiapkan, dan juga ini dari 3 terminal tersebut warga bisa memilih 3 metode berbeda, bisa datang langsung secara walk-in ataupun mereka bisa melakukan drive-thru di area parkir masing-masing terminal, dan juga mereka bisa melakukan pre-order ataupun pemesanan terlebih dahulu melalui situs internet secara daring seperti itu. Dan juga perlu diinformasikan untuk layanan tes ini diwajibkan bagi para warga untuk yang ingin melakukan transportasi, dan ini disediakan selama 24 jam seperti itu, Juno. Ya, Dani, selain itu apa saja antisipasi yang telah dilakukan pihak bandara untuk memastikan protokol kesehatan di bandara bagi para calon penumpang ini dijalankan secara ketat? Ya, Juno, dari informasi yang kami himpun setidaknya ada 2 yang sudah disiapkan oleh Bandara Soekarno-Hatta. Pertama adalah di tiap terminal ataupun di tiap fasilitas ini diketatkan pengamanannya, mulai dari petugas bandara, dan juga tadi kami sempat melihat ada TNI Polri juga berjaga untuk mengurai keramaian ataupun kerumunan yang berada di tempat fasilitas tes antigen. Yang kedua tadi sudah sempat disebutkan adalah penambahan fasilitas yang berada di Terminal 1B, itu baru ditambah kalau kemarin itu sebagai respon setelah adanya kerumunan yang kita ketahui bersama itu pada sekitar hari Senin yang lalu. Itu pasca kerumunan tersebut maka ditambah lagi satu fasilitas karena tentunya kita mengantisipasi adanya kerumunan-kerumunan yang ada terutama pada saat libur Natal dan Tahun Baru. Ini disiapkan untuk tanggal 18, dari tanggal 18 hingga nanti tanggal 8 Januari 2020. Seperti itu. Untuk lengkapnya mari kita dengarkan pernyataan dari Agus Haryadi selaku Kepala Bandara dan juga Eksekutif General Manager Bandara Soekarno-Hatta. Jadi prinsip dari pembatasan ini adalah sebenarnya prinsip tertingginya adalah bagaimana menyelamatkan jiwa
manusia, masyarakat Indonesia. Sehingga kemudian kita harus patuhi aturan ini. Nah, kemudian antisipasi kami yang memang diperlukan adalah jumlah titik yang lebih banyak untuk memecah kerumunan. Yang kedua adalah pola operasi. Pola operasi yang kami sebut dengan tactical operation, di mana kami memindahkan titik-titik padat. Yang kedua adalah kami memprioritaskan untuk calon penumpang yang akan terbang. Nah, ini perlu kami sampaikan bahwa di hari-hari pertama itu banyak sekali calon peminat rapid ini ternyata bukan calon penumpang. Jadi mereka itu sebenarnya menggunakan moda transportasi yang lain atau bahkan hanya sekedar ingin mengetes dirinya positif atau negatif begitu. Ya, demikian pernyataan dari Kepala Bandara Soekarno-Hatta yang intinya menyampaikan bahwa sudah ada berbagai persiapan yang disiapkan dan juga memang yang datang ke sini untuk melakukan rapid test antigen dan juga PCR swab tidak hanya calon penumpang dari transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta. Dari kebijakan bandara memang tidak menutup adanya apabila ada penumpang dari moda transportasi lain untuk melakukan rapid test antigen ataupun PCR swab sebagai syarat melakukan transportasi. Namun seperti yang saya sampaikan sebelumnya, dari tanggal 18 ataupun nanti sampai tanggal 8 Januari 2021 nantinya ini akan diprioritaskan terlebih dahulu untuk para calon penumpang yang akan melakukan perjalanan dengan transportasi udara di Bandara Soekarno-Hatta. Juno. Ya, hingga dari 18 Desember hingga 8 Januari mendatang, bahwa calon penumpang harus wajib menyertakan hasil tes usap antigen maupun tes usap PCR. Dan saat ini pihak bandara mengantisipasi kerumunan dengan memecah 3 fasilitas tes antigen di Terminal 1, 2, dan 3 dengan kisaran harga dari Rp200.000 untuk tes usap antigen dan juga Rp800.000 untuk tes usap PCR. Terima kasih rekan Dani Saputra dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.